Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang beranggotakan Gani Gosan Abdillah, saya sendiri Alfiki Akbar, Amartian Fikri Atarik, Dani Hendriana, Widya Sarananti Aswin, Nadia Hanan Izati Hasan, dan Ega Puja Madutia. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Latar belakang. Film adalah karya seni budaya, merupakan peranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Sebagai karya seni budaya yang dapat dipertunjukkan dengan atau tanpa suara, juga bermakna bahwa film merupakan media komunikasi massa yang membawa pesan yang berisi gagasan vital kepada publik. Sehingga fungsi lain daripada film yang sebelumnya hanya mempunyai fungsi hiburan semata, ternyata film mempunyai fungsi lain, yaitu fungsi pendidikan, informasi, dan pendorong karya kreatif. Dilihat dari perspektif ekonomi, keberadaan karya film dapat mendorong perkembangan ekonomi kreatif. Hak cipta film. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Mengenai film, tentunya tidak terlepas dari pengaturan mengenai ciptaan. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, pikiran, imajinasi, kemampuan, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah karya sinematografi, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat 1 huruf M Undang-Undang Hak Cipta. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ega. Ya, baik. Selanjutnya, saya akan membacakan pemegang hak cipta. Definisi pemegang hak cipta. Pasal 1, Angka 2 Undang-Undang Hak Cipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Hak Cipta. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta. Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Selanjutnya, pengertian film atau karya sinematografi. Film atau yang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta UU HC disebut sebagai karya sinematografi. Dalam penjelasan pasal 40 ayat 1 huruf M UU HC, yang dimaksud karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar, bergerak, atau moving image. Antara lain, film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik, dan atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual. Pelindungan hak cipta atau ciptaan berupa karya sinematografi berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gani. Ya, baik. Selanjutnya, suatu film atau karya sinematografi pada dasarnya adalah kumpulan dari hak cipta
Semua hak yang ada di dalamnya harus secara benar didata, diselesaikan kompensasinya, dan diamankan melalui pengalihan atau lisensi, serta didokumentasikan bagi kepentingan pemegang hak cipta film agar kepemilikan hak cipta karya tersebut menjadi jelas. Di dalam suatu film terdapat ciptaan yang masing-masing memiliki hak cipta secara individu, seperti misalnya naskah, skrip, skenario, buku, lagu, gambar, musik, foto, video, dan lain-lain. Terdapat juga kekayaan intelektual yang lain dalam suatu film, misalnya merek. Penyebaran film ilegal di situs online. Banyaknya pembajakan dengan penyebaran melalui situs online tanpa seizin dari pemilik karya sinematografi tersebut merupakan suatu pelanggaran yang harus dikenakan sanksi. Perlindungan yang dapat diberikan untuk si pencipta sebenarnya sudah tertuang pada UU HC, yaitu pada pasal 9 ayat 2 dan ayat 3. Disebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan dilarang melakukan penggandaan serta penggunaan secara komersial tanpa izin pencipta. Pada pasal 9 ayat 1 UU HC terdapat hak ekonomi dari si pencipta atau pemegang hak cipta untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan, serta menyewakan. Dengan demikian, apabila terjadi pembajakan, yaitu seperti mempertunjukkan di situs online tanpa seizin dari si pencipta, sudah merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Pada pasal 113 ayat 2 UU HC menegaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F, dan atau huruf H untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Amartyan Fikri. Ya, diatur juga apabila terjadi pelanggaran dalam bentuk pembajakan pasal 113 ayat 4 dengan memenuhi unsur pada pasal 113 ayat 3, maka dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Pembajakan situs online juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang ITE, terdapat pada pasal 32, yaitu mengenai setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dipidana penjara 8 tahun dan denda paling banyak. Upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi karya sinematografi apabila terjadi pembajakan di situs online adalah dengan memblokiran situs-situs tersebut oleh Kemenkominfo yang bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Terkait pelaksanaan pembajakan, pengelola bioskop melakukan pengawasan berupa CCTV serta pemberitahuan di layar bioskop seperti pertunjukan dimulai. Pemerintah juga berupaya dengan membentuk satuan tugas atau satgas penanganan pengaduan pembajakan produk ekonomi kreatif yang berperan untuk mendampingi pelaku ekonomi kreatif pada dalam proses pelaporan apabila terdapat pembajakan baik online atau offline. Serta pemerintah kini menyediakan streaming online yang telah terdaftar pada Kemenkominfo. Film merupakan objek pelindungan hak cipta, oleh karena itu pihak-pihak yang terlibat dalam film dilindungi dan hak-hak yang dijamin dalam Undang-Undang Hak Cipta yang terlibat dalam pembuatan film.
yaitu penulisan cerita, penulisan buku apabila film tersebut berlandasan dari sebuah buku, sutradara, aktor atau artis pemain film atau kru, soundtrack film, desain grafis, produser film, pemeran film atau iklan film, promosi film, fotografi, banner, dan lain-lain. Pihak-pihak yang terlibat dalam film mengikatkan diri dengan perjanjian kepada sutradara, produser film, atau pencipta pemegang hak cipta. Ketentuan pidana hak cipta. Delik pidana, delik aduan, sanksi untuk orang yang melakukan pembajakan. Kementerian Hukum dan HAM sedang menyusun peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan permasalahan pelanggaran hak kekayaan intelektual tentang ketentuan sebagai berikut. Untuk semua pelanggaran hak kekayaan intelektual di Indonesia dapat mengajukan laporan adanya tindak pidana HKI di Jakarta, yaitu melalui Direktur Penyidikan, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI atau Berkeskrim Polri. Pengajuan laporan pengaduan dapat dilakukan secara elektronik. Pihak yang dirugikan atau pemilik hak dapat mengajukan melalui kuasa asosiasi atau lembaga manajemen kolektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Nadia. Contoh kasus pelanggaran hak cipta film, pelanggaran hak cipta film Soekarno. Film Soekarno, garapan sutradara Hanung Bramantyo terancam ditarik dari peredaran setelah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan sementara terkait adanya dugaan pelanggaran hak cipta. Penetapan sementara diterbitkan setelah Rahmawati Soekarno Putri, salah satu putri Bung Karno, melayangkan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam penetapan sementara yang dikeluarkan pihak PT Tripar Multivision Plus, Raam Jetmal Punjabi dan Hanung Bramantyo diperintahkan segera menyerahkan master serta skrip film Soekarno kepada Rahmawati. Alasannya, terdapat pelanggaran hak cipta di film tersebut. Multivision Plus, Raam Punjabi, serta Hanung juga diperintahkan menghentikan penyebarluasan ataupun pengumuman hal-hal yang terkait dengan film Soekarno, khusus di adegan yang tercantum di skrip halaman 35. Menurut penetapan sementara, adegan itu menampilkan dan tangan polisi militer itu melayang ke pipi Soekarno beberapa kali. Saking kerasnya, Soekarno sampai terjatuh ke lantai. Dan dengan popor senapan, sang polisi sudah menghajar wajah Soekarno. Permohonan penetapan sementara ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 5 tahun 2012. Belait ini khusus mengatur hak kekayaan intelektual, yakni hak cipta, desain industri, merek, dan paten. Dalam ketentuan itu juga disebutkan bagi mereka yang tidak menaati penetapan ini dapat dipidana dengan pasal 216 KUHP, pidana penjara yang dinyatakan dalam pasal itu adalah paling lama 4 bulan 2 minggu, sedangkan pidana denda paling banyak sebesar 9.000. Terkait hal ini, pihak Hanung menolak berkomentar dan hanya mengatakan permasalahan tersebut akan dijelaskan oleh kuasa hukum Multivision Plus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dani. Kasus selanjutnya itu terletak pada film Benjamin Biangkerok. Perfilman Indonesia sempat diwarnai oleh kisruh masalah hak cipta. Film Benjamin Biangkerok versi terbaru yang tayang pada tanggal 1 Maret 2018 lalu, beberapa hari setelah itu, Samsul Fuad selaku penulis naskah asli film Benjamin Biangkerok 1972 menuding 2 rumah produksi dan 2 produser film Benjamin versi terbaru telah melanggar hak cipta. Samsul juga menuntut royalti. Persoalan itu kemudian bergulir hingga muncul skenario gugatan balik Mac Pictures, salah satu rumah produksi yang membuat film Benjamin Biangkerok 2018. Samsul Fuad melalui tim kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Falcon Pictures dan Mac Pictures. Tak hanya itu, bos Falcon Pictures, HB Navin, dan produser film tersebut Odi Mulyadi Hidayat juga ikut menjadi pihak tergugat.
Dalam gugatannya, Samsul menuding 4 tergugat itu telah melakukan pelanggaran hak cipta atas cerita Benjamin Biangkerok dan Biangkerok Beruntung yang ia tulis pada tahun 1972. Samsul menuntut ganti rugi material sebesar 1 miliar rupiah untuk harga penjualan hak cipta film Benjamin Biangkerok yang tayang pada tanggal 1 Maret 2018 lalu. Selain itu, Samsul meminta royalti penjualan tiket film tersebut senilai Rp1.000 per tiket. Samsul menggugat para tergugat untuk membayar ganti rugi imaterial sebesar 10 miliar rupiah, mencakup kerugian akan hak moralnya sebagai pencipta atau pemegang hak cipta cerita Benjamin Biangkerok. Terakhir, Samsul meminta para tergugat melakukan permohonan maaf kepadanya dan klarifikasi melalui media massa terhadap masyarakat atas pelanggaran hak cipta tersebut. Baik, sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan terkait penyampaian dan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.